warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi ringkasan buku saya pada bab 9, yaitu pengelolaan peserta didik. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup. Dari pendapat menurut Sudarwan Danim tahun 2010 nomor 1, peserta didik ialah sumber objek utama dan yang terpenting dalam sebuah pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Tanpa peserta didik, tidak akan ada kegiatan belajar mengajar yang disampaikan dan dipertanggungjawabkan oleh pendidik. Sebaliknya, pendidik tidak bisa mengajar jika tidak ada peserta didik. Oleh karena itu, antar peserta didik dan pendidik saling berkesinambungan dalam dunia pendidikan. Dari situlah keduanya terdapat interaksi yang menjadikan kegiatan belajar mengajar dapat terlaksanakan dengan baik. Dari pendapat menurut Sudarwan Danim, dan selanjutnya pengelolaan peserta didik, yaitu merupakan suatu pengaturan peserta didik mulai dari awal masuk hingga keluar dari lembaga atau sekolah. Dalam hal ini, aktivitas peserta didik, minat serta bakatnya bisa berkembang terhadap masing-masing individualnya. Pengelolaan ini juga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya kemampuan dan kelancaran proses minat serta bakatnya terhadap tumbuhan kemampuan proses pendidikan peserta didik di sekolah. Dengan demikian, pendataan peserta didik mencakup aspek yang lebih luas, terstruktur, dan konsep lebih baik. Ruang lingkup manajemen peserta didik atau yang biasa disebut pengelolaan peserta didik meliputi 3 tugas utama yang harus ada di dalamnya. Yang pertama yakni penerimaan peserta didik baru, yakni kegiatan sistem, prosedur, serta kebijaksanaan dalam penerimaan siswa baru. Yang kedua, kegiatan kemajuan belajar. Dalam hal ini, untuk menjadikan peserta didik baru yang berkualitas, hendaknya memiliki beberapa program pembelajaran yang baik agar dapat mengikuti kemajuan pembelajaran yang saat ini. Adapun yang terakhir, bimbingan dan pembinaan disiplin untuk mendapatkan dan mewujudkan peserta didik yang berkualitas, hendaknya yaitu memiliki beberapa program yang pembelajaran yang baik agar dapat mengikuti kemajuan pembelajaran yang saat ini. Selanjutnya itu penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru memiliki mekanisme dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan lembaga atau sekolah masing-masing. Apabila dalam masa pandemi seperti ini, ada yang melalui pendaftaran online maupun offline, dalam tahap patahan tersebut, siswa baru diharuskan mengikuti semua prosedur untuk bisa masuk dalam lembaga atau sekolah yang diinginkan. Penerimaan siswa baru memiliki mekanisme, dan apabila dalam tahapan tersebut, menurut Kemukaga atau Mustari tahun 2014, penerimaan peserta didik baru adalah sebuah proses pencarian pembentukan pelamar yang mampu menarik untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya itu kemudian disajikan oleh Mustari bahwa penerimaan peserta didik ialah proses pendataan atau pelayanan pada peserta didik yang baru masuk sekolah setelah peserta didik telah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh lembaga sekolah menjelang tahun ajaran baru. Selanjutnya, layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan ini bertujuan agar siswa dapat menemukan setiap solusi dari permasalahan yang ada dihadapinya selama sekolah sehingga bisa menyesuaikan diri pada tuntunan norma-norma kehidupan berbudaya dan beragama terhadap lingkungan sekitar guna mencapai kehidupan yang bermakna sosial maupun personal. Selanjutnya, melaksanakan pencatatan prestasi belajar. Penulisan atau pencatatan dari prestasi siswa merupakan salah satu bagian dari pengelolaan peserta didik pada suatu kurikulum. Dalam pencatatan prestasi belajar, ada yang dicatat untuk seluruh sekolah, masing-masing kelas, ataupun untuk siswa sebagai perseorangan. Menurut opini dari Winkle yang dikutip melalui Purwanto,
tahun 2011 nomor 44 sampai 45, prestasi peserta didik merupakan sebuah modifikasi yang melibatkan manusia berubah dalam sikap, perilaku, maupun tingkah lakunya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Kipe. Terakhir lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi tentang ringkasan buku saya pada bab 10, yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen pendidik dan pendidikan merupakan kegiatan yang harus diselesaikan dari pendidik dan pendidik hingga organisasi pendidikan hingga akhirnya berhenti melalui perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan, gaji, penghargaan, dan pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan penghentian. Sebagai pendidik dan pengajar mahasiswa, serta dosen dan staf pendidikan, tugasnya adalah melakukan administrasi, pengelolaan, pengembangan, mendukung supervisi, dan layanan teknis proses pendidik-mendidik. Dikombinasikan dengan persyaratan untuk profesionalisasi pendidik, pendidikan semakin merasakan dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diantaranya berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi komitmen pendidikan nasional. Peningkatan profesionalisme dicapai melalui proses pengelolaan fakultas dan staf dalam bentuk yang sistematis dan terpadu. Mulai dari proses perencanaan hingga prosedur evaluasi dan pemberhentian. Pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada teori-teori yang berbeda tentang manajemen sumber daya manusia pada organisasi atau perusahaan swasta, sehingga sebelum menjelaskan pengertian manajemen pendidik dan kependidikan, pengertian sumber daya manusia, manajemen terlebih dahulu akan dijelaskan sebagai fungsi atau sistem diskrit yang diharapkan dalam melakukan tugas-tugasnya tertentu. Selanjutnya yaitu evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik memerlukan pembinaan dan pengembangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses yang harus dilalui tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengoptimalkan kinerjanya. Selanjutnya yaitu pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun yang dimaksud dengan pemberhentian tenaga pendidik ialah suatu proses atau tindakan yang diambil sehingga tenaga kependidikan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, mendidik dan fungsi jabatannya hingga waktu yang ditentukan. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat tenaga kependidikan dilakukan atas dasar permintaan diri sendiri, wafat atau kematian, dan sudah memasuki batas pensiun. Yang kedua, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat tenaga kependidikan dilakukan atas dasar saksi jabatan atau kasus hukuman pidana. Yang ketiga, berikut ini adalah sebab lain pemberhentian tenaga kependidikan, diantaranya yang pertama, permintaan diri sendiri, sudah memasuki batas pensiun, penyederhanaan organisasi, membuat pelanggaran, tidak sehat rohani maupun jasmani, dan melalaikan tugas ataupun wafat. Oleh karena itu, tugas seorang pemimpin sekolah bukanlah hal yang mudah selain mengajar, memberi motivasi, serta mengatur sekolah dengan baik. Ia juga tuntut harus bisa manajemen semua pegawai mulai dari guru, tenaga kependidikan, serta siswanya agar dapat mencapai tujuan yang efisien dan efektif sesuai dengan visi dan misi sekolah yang telah direncanakan. Selanjutnya itu peningkatan produktivitas tenaga pendidik dan kependidikan.
Produktivitas berasal dari kata produk dan aktivitas, sehingga dapat diartikan sebagai aktivitas yang menghasilkan produk baik, barang, ataupun jasa. Produktivitas seorang individu yaitu pada saat melakukan pekerjaannya. Faktor penentu produktivitas tenaga kerja yang pertama itu sikap dalam bekerja. Yang kedua, tingkat keterampilan. Yang ketiga, hubungan. Dan yang keempat, manajemen. Yang kelima, efisiensi tenaga kerja. Dan yang keenam itu kewirausahaan. Produktivitas merupakan pemicu unggul atau tidaknya sebuah institusi ataupun sebuah lembaga. Nah, sekian dari penjelasan ringkasan buku saya tadi. Jika salah kata, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.